Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teddy Wiranto, dari kelas Telkom 1C, Politeknik Negeri Jakarta. Baiklah, di pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai pedoman umum pembentukan istilah. Pedoman umum pembentukan istilah dibagi dua. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, tata istilah. Tata istilah dalam kurung terminologi adalah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Pembentukan kata atau istilah ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Hoer bahwa bentuk dasar atau kosakata dalam bahasa fleksi dan bahasa asing harus dibentuk terlebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal baik melalui proses afiksasi, proses reduplikasi maupun proses komposisi. Proses pembentukan istilah bahasa Indonesia. Perkembangan dan kemajuan iptek yang cepat ini mampu mempengaruhi perkembangan bahasa. Dengan demikian, iptek mampu menjadi daya dorong bagi bahasa Indonesia untuk membentuk istilah-istilah bahasa dalam bidang iptek. Hal ini mampu membantu masyarakat berbahasa Indonesia dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Aspek tata bahasa peristilahan antara lain bentuk dasar, bentuk pulang, bentuk majemuk, bentuk analogi, hasil meta-analisis, singkatan, akronim, bentuk brafiks. Istilah-istilah bahasa asing yang dipadankan dengan bahasa Indonesia sampai saat ini terus bertambah dan beragam. Banyak istilah-istilah yang sering kita gunakan masih berbahasa asing, padahal istilah tersebut telah ada padanannya. Contohnya, istilah powerbank memiliki padanan istilah bank daya. Kemudian, istilah catering memiliki padanan istilah jasa boga. Dan ini adalah pengertian dari pemadanan istilah. Pemadanan istilah menurut KBBI adalah proses, cara, pembuatan kata. Pemadanan istilah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan lewat penerjemahan, penyerapan, atau gabungan penerjemahan dan penyerapan. Demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya bersifat internasional, karena sudah dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah serapan itu dilakukan dengan atau tanpa penyesuaian ejaannya berdasarkan kaidah fonotaktik, yakni hubungan urutan bunyi yang diizinkan dalam bahasa Indonesia. Dan ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata istilah. Cio tersangka sebagai salah satu provokator kerusuhan yang terjadi di gedung DPR RI. Istilah provokator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, dan pancingan. Provokator juga dapat diartikan sebagai pembangkit kemarahan, penghasut, dan pemancing. Kata provokator sendiri identik dengan hal-hal yang negatif. Kemudian, contoh yang kedua, Lukman menjadi depresi karena gagal dalam pernikahannya. Dalam KBBI, depresi adalah keadaan perniagaan yang sukar dan lesu atau gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, seperti muram, sedih, dan perasaan tertekan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan dan penulisan yang tidak sesuai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada katak di sawah, jangan disimpan di dalam peti.
Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.